Oke, kali ini gue mau ngejelasin fitur terbaru dari V3.7 gitu ya. Sebelumnya kan di V3.1 atau di versi sebelumnya, one shot partial itu hanya ada untuk berdasarkan tips gitu ya. Jadi kalau kita klik start, oke, lihat maksud partial itu hanya berdasarkan tip. Jarak dari order ke stop loss itu 30, jarak dari order ke TP pertama 30, TP kedua 60, TP ketiga 90 gitu. Jadi ini partial berdasarkan tips ya. Oke. Misalnya juga sama demikian gitu. Nah, masalahnya adalah maksud partial ini tidak dapat diperhitungkan berdasarkan indikator. Saat itu kasusnya seperti ini nih. Ada request tentang TP1 memakai ATR. Nah, masalahnya partial di sini ini gak ada ATR. Oleh karena itu di versi terbaru yaitu V3.7 itu ada mode partial yang bisa memakai indikator berdasarkan indikator TPSL-nya. Nah, ini ada based from pips. Ini kan seperti ada based from pips. Kalau based from pips itu kita bisa pakai yang ini ya, seperti versi sebelumnya. Tapi kalau misalnya based from indikator, berarti kita pakai yang ini. Yang ini nggak berlaku, kita pakai yang ini gitu ya. Dan untuk masing-masing fungsi dan penjelasan menunya kalian bisa lihat saja di Excel-nya ya. Mana Mas partial. Nah, ini Mas partial. Nih, penjelasan fungsi-fungsinya ya. Nah, sini gue mau kasih tahu caranya gimana sih ya pakai based from indikator, oke. Kalau mau berdasarkan indikator, kalian bisa ini ditruin dulu, dan jangan lupa ya, ini harus one single order sesuai dengan petunjuk di Excel ya. Kita kan pakai mode indikator ya. Nah, ini dia nih. Pakai mode indikator kalau mau pakai one shot partial nih ya, maka one trade mode itu harus one single order, baru pakai one shot partial gitu ya. Jadi ini harus one single order dan ininya harus di true. Nah, oke. Setelah itu kita klik based from indicator, oke. Dari sini gue udah nyiapin beberapa indikator yang paling sering dipakai sebagai TP dan perhitungan TP dan SL berdasarkan dari yang gue tahu gitu. Jadi sih ada Bollinger Band, Envelope, Ichimoku, Kinko, bla 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 bla. Dan di sini ada input indikatornya. Nanti gue kasih tahu gimana cara inputnya ya. Dan sini ada value point dan formula stop loss. Nah, ini pemilihan formula stop loss itu berdasarkan dari indikator apa yang kalian pakai ya. Nah, kan di sini ada Bollinger Band bla 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 ya kan. Nah, kita klik OK dulu. Kalau Bollinger Band, kalau misalnya value index, value point itu biasanya indikator yang kalau di attach itu dia itu ada sub window di sini, di bawah sini nih, itu kayak ATR ya. Mana aplikator ya? Nah, ini nih, kalau ini kita pakainya value x dikali value point, value inti dikali value point gitu ya. Nah, ini kalau mau pakai ATR itu berarti kalian harus value index value point gitu. Jadi kalau misalnya kalau letakkan stop loss di antara value point, nah ini biasanya indikator yang kalau di attach dia itu adanya di window sini gitu ya, kayak Bollinger Bands. Nah, karena indikatornya dari sini, jadi kita pakai plus SL from rank value point gitu, oke. Nanti ya. Nah, kita pakai ini dulu contohnya. Kita pakai plus SL nih ya. Nah, kan udah tahu kan ya bedanya plus SL dengan
value indi. Nah, dari sekian banyak indikator yang value, kalau yang plus SL itu adalah Bollinger Band, envelope, Ichimoku, moving average, sama parabolic SAR. Sedangkan untuk value indi X value point itu cuma standar deviasi dan ATR gitu. Jadi kita pakai, gua kasih contoh tentang plus SL gitu. Jadi kita maunya partial yang TP dan SL-nya itu berdasarkan Bollinger Band gitu. Ya, klik OK. Kita cari ini dulu, visual dulu, mau gimana gitu ya. Kita Bollinger Band, kita pakai. Nah, stop loss kita mau bisa gini. Stop loss itu diperhitungkan dari garis atas. Nah, garis atas sebagai stop loss, sedangkan garis bawah ini sebagai stop loss buy ya. Garis atas itu stop loss sell, garis atas stop loss garis bawah itu stop loss buy ya. Mohon dimengerti ya. Atas stop loss sell, bawah stop loss buy. Oke. Caranya adalah nitro basal indikator plus SL karena pakai Bollinger Band, dan setelah itu kita pakai input indikator. Nah, bagaimana cara inputnya? Ini kan input indikator partial buy ada dan partial sell. Oke. Nah, di sini udah gue buat Bollinger Band untuk partial. Nah, ini ya. Bollinger Band partial, klik aja attach, klik input. Nah, di sini ada, kalian bisa merubah time frame, periode, dan lain sebagainya, parameter Bollinger Band ya. Nah, yang paling penting adalah line close-nya. Karena buy itu line close-nya garis bawah, berarti kita pakai lower line. Oke. Sedangkan sell, line close sell itu adalah garis paling atas, berarti kita pakai upper line. Nah, setelah itu klik OK nih ya. Klik OK. Nah, di export, tab export di situ, di sini ada dua pesan, yaitu Bollinger Band, buy dan sell, dan kodenya kita copy paste ini ya. Setting, kita sell dulu, kita copy kodenya. Mana tadi? Nih, sell V. Oke, kodenya aja ya, kodenya aja. Oke. Setelah itu buy, copy, export. Oke. Setelah itu klik OK. Nah, kalau udah nih, ntar mungkin ini dua fungsi ini gue jelasin dulu ya setelah kita backtest. Oke. Start. Nah, kita lihat. Nah, supaya kita mengetahui apakah SL ini berdasarkan indikator Bollinger Band, kalian bisa attach Bollinger Band yang asli. Attach, reset, oke. Nah, tuh ya. Nih kurang lebih di sini ya. Nih lebih tepatnya. Coba kita gerakan sampai nemu SL yang baru. Stop loss kena. Nah, tuh ya. Sell buka dan stop loss diletakkan di, bisa dilihat ya. Nah, stop loss diletakkan di garis atas Bollinger Band. Jadi TPSL-nya ini mengikuti garis Bollinger Band gitu ya. Coba kita lagi. Sampai hilang semua ya, kita coba kita cari lagi stop. Kita terlalu lama, tanggal 20 lah. Coba kita buat tanggal 20.
Nah, seperti biasa kita touch dulu Bollinger Band-nya supaya melihat letak stop loss. Nah, tuh tepat di buy-nya, tepat di buy. Nah, di sini guys, stop loss di sini nih. Ini kan buy. Nah, berarti berhasil ya untuk meletakkan TP dan SL berdasarkan Bollinger Band gitu ya. Nah, setelah itu dua fungsi setelahnya yaitu value point dan rank multiple TP from SL gitu ya. Jadi value point itu jarak di antara, kalau 0 nih ya, kalau 0 itu letaknya percis di nilai Bollinger Band kalau 0. Tapi kalau misalnya kalian misalnya 100, ya berarti jaraknya itu ya beda, ya lebih dari 100 gitu ya. Misalnya ini kan 0 nih, 0 di sini nih. Kita lihat kalau 100 di mana dia ngeletaknya. Kita lihat 100 terlalu jauh kayaknya. Terlalu jauh. Oh iya, ini hitungannya poinnya. 100 itu artinya 100 pip. 100 itu artinya 100 point jauh. Jadi kalau di kita touch Bollinger Band, artinya jarak Bollinger Band sini dan stop loss ini itu artinya 100 pip gitu. Mungkin kita jangan jauh-jauh, 10 pip dulu aja gitu ya. 10 pip. Nah, mungkin ini wajar. Oke. Nah, tuh kita touch Bollinger Band. Nah, jadi antara flash Bollinger Band di sini dan sini tuh jaraknya 10 pips gitu ya. Dan TP dan SL-nya juga mengikuti jarak antara ini order dari order sampai ke SL gitu. Nah, di sini selain value point yang bisa diubah, itu ada rank multiple SL. Jadi kalau misalnya jarak antara order dan stop loss-nya itu 10, berarti kalau misalnya TP-nya 1, berarti jarak antara order ke TP pertama itu juga 10. Tapi kalau misalnya kita isi 1,5, ya berarti jarak order dari TP pertama itu 15 gitu ya. Kita lihat nih ya, value point kita normalin aja, klik OK, start. Kita lihat perbedaannya nih. Nah, kelihatan jelas ya. Jarak antara sini dan sini itu lebih kecil dari ini dan ini. Itu sekitar 1,5 kali lebih besar gitu. Begitupun juga dengan jarak order ke TP1 itu sama dengan jarak TP1 ke TP2 gitu. Dan jarak TP2 itu ke TP3 itu sama dengan TP1 ke TP2. Jadi ini luasnya sama gitu ya, jaraknya sama antara TP1 ke TP2, antara TP2 dan ke TP3, tapi yang membedakan stop loss-nya ini gitu. Jadi kalau misalnya kita pilih 2 kali, berarti jarak order ke TP pertama itu 2 kali lebih besar daripada jarak order ke stop loss. Nah, tuh bisa dilihat perbedaannya ya. Nah, tuh. Nah, ini kan untuk value point, dan rank multiple itu kalian udah ngerti ya. Dan bagaimana dengan value index point? Nah, seperti yang gue bilang tadi kan, kalau value point kan untuk indikator yang memakai sub window yang ada di sini. Contohnya kayak ATR. Jadi kita pakai ATR ya. Kita reset lagi. One single order through indikator, kita pakai ATR. Kalau ini X kali point, oke. Biasa gini ya. Ini kan Bollinger Band kalau kita attach. Yang partial. Ini juga udah gue tulisin ya. Nah, nih. Plus SL for value point. Sekarang kita pakai ATR partial. Nah, kalau index value point. Nah, kita pakai ATR, kita pakai settingan default aja.
klik OK. Nah, di bagian export di bagian jurnal, salah, berarti seharus ini kan di visual ya, kita ini boleh aja kita KTR partial pakai second default, klik OK. Nanti ada partialnya di sini nih. Ini sebenarnya satu doang sih, cuma tadi gue nekannya berkali-kali sih, jadi munculnya berkali-kali juga biar nggak apa-apa. Oke, kita copy by setting export true rank. Oke, by klik OK. Dan ini untuk cell sama ya, sebenarnya sama. Oke. Pastikan nggak ada ruang di sini, pasti nggak ada ruang. Oke, nggak ada ruang. Kalau index value point, klik OK. Kita pakai default dulu sementara, nanti gue jelasin. Start. Nah, ntar gue jelasin nih kenapa nih kalau. Oke. Kenapa kecil gitu ya? Kita lihat kita attach ATR asli ya, yang asli dengan sesuai tadi dengan settingan default. Oke, ini kalian bisa, kalau ribet bisa dihapus lagi. Nah, dari mana nilai stop loss ini? Kita keresuk. Dari mana nilai stop loss ini? Lihatnya, perhatiin. Nilai dari stop loss ini adalah nilai ini, nilai ATR-nya, yaitu 0,007 ya, 0,07. Artinya apa? Lihat, 0,07 itu kita jadikan pips. Bagaimana caranya kan? Jadi 0,07 itu berapa pips? Karena di sini RUSD itu dikali 100.000, berarti 0,007 dikali 100.000 tuh. Sebenarnya gampang sih ya, cuma ini gue mau persingkat aja. Jadi 0,247 ya kan, nolnya 4 kan ya, nolnya 3, sorry, nolnya 3, 0,0007. Oke, bener gak? 0,07 dikali 100.000 berarti 70 pips. Nah, 70 pips, 70 poin. Nah, itu dia. Sorry, karena 100.000 itu kan 5 digit. Kalau 5 digit itu berarti pakai poin. Kalau 4 digit itu baru pips gitu ya. Jadi 70 poin atau 7 pips. Berarti jarak antara order ini ke stop loss itu 7 pips, dan order ini ke TP pertama itu 7 poin, TP pertama ke TP 2 7 poin, TP kedua ke TP 3 7 poin itu. Bagaimana cara ngujinya? Nah, harga dikurang SL. Coba kita harga dikurang SL. Harga itu 0,0669 dikurang 1,08.600. Nah, sama dengan 69 ya, dibuletin jadi 0,007 atau nilai ATR gitu ya. Ini pembulatannya ke atas ya, oke. Jadi 0,0007. Nah, sesuai dengan nilai yang ada di ATR-nya. Jadi itu gitu hitung-hitungannya. Oke, paham ya? Jadi TP dan SL-nya itu berdasarkan dari nilai ATR. Kalau misalnya kalian pakai standar deviasi juga bisa, sama aja caranya. Tuh, kalau ada standar deviasi 0,009 beda lagi gitu. Dan sini juga kalau misalnya kalian terlalu jaraknya pendek nih pakai ATR, ya udah kalian bisa pakai value point dan rank multiple TP SL gitu. Jadi kalau misalnya kalian sama kayak tadi, kalau 2 ya jarak TP-nya juga 2 kali jarak SL. Kita start. Nah, tuh
Ya kelihatannya jaraknya ya. Tuh ya, ini sebelumnya TP-nya di sini nih, warna biru. TP-nya kali 2, nah TP-nya di sini gitu. Oke. Nah, terus ada lagi satu fungsi lagi yang kalian harus tahu, itu ada trailing stop partial. Nah, ini fungsi ini nggak kalah penting juga nih. Trailing stop partial itu begini, gue jelasin. Nah, gue buka Paint dulu. Nah, kalau trailing stop partial ya, misalnya contohnya buy di sini, terus TP1 nih ya, ini sini stop loss, di sini TP1, TP2, TP3 gitu. Kalau misalnya trailing stop partial true, jadi kalau misalnya harga ngarah ke sini, maka stop loss yang ada di sini itu pindah ke sini sesuai dengan harga. Nah, kalau harga ke TP1. Nah, kalau misalnya harga ke TP2 begini, maka stop loss yang tadinya di sini itu pindah ke TP1. Nah, paham ya? Nah, kalau misalnya harga ke TP3 ya closing gitu. Tapi kan di sini kan ada pengaturan layernya. Kalau misalnya kalian milih 5 layer ya, kalau misalnya harga ke TP3 berarti stop lossnya akan ke TP pertama gitu. Nah, ini disebut dengan gua sebut tanda kutip sebagai trailing stop partial gitu. Ntar kalau misalnya harga menyentuh stop loss, nah berarti nanti seluruh order tutup gitu. Nah, itu stop loss partial. Sekarang kita coba ke sini. Oke. Karena jaraknya terlalu dekat, jadi TP2. Oke. Jangan TP1 aja. Oke. Buy muncul. Lihat kos sudah TP1. Oke. Lihat SL-nya di sini. Kalau kena TP1 dia bisa berpindah. Oke, tuh. Dari TP1 dia berpindah dia. Nah, SL-nya pindah ke 8276. Ketika TP, nah SL-nya pindah ke 812 atau nilai harga sebelumnya. Jadi gitu ya, trailing stop partial ya. Jadi ntar kalau misalnya kena TP2 kena, nanti stop loss-nya pindah ke TP1. Kalau TP3 kena, nanti stop loss-nya pindah ke TP2 gitu. Nah, tapi kalau misalnya nyentuh stop loss, maka akan ditutup semua ordernya gitu. Oke, mungkin itu aja dari gua. Sekian, terima kasih.